Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat aku dimanapun berada? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluar ya. Untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Oke. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe sahabat semua berharga sekali buat Gondes ya. Untuk memotivasi Gondes membuat video-video terbaru. Oke. Karena tanpa sahabat semua Gondes bukan apa-apa di sini. Oke. Ini adalah prediksi. Gondes menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya, tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada Sang Maha Pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini karena ini adalah general reading. Kalau ingin pure energi kalian silahkan personal reading. Apa bedanya personal reading sama general reading? General reading adalah prediksi atau penarikan energi secara acak. Kalau personal reading adalah secara personal antara kamu dan orang yang kamu pertanyakan. Oke. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat abaikan saja. Tetap melibatkan Tuhan dalam segala mengambil keputusan apapun itu ya. Dan jangan lupa selalu bersyukur ya. Semua kembali ke kamu, tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Kepoin dia ya sekarang kali ini. Tuluskah dia mencintaimu seperti kamu tulus mencintainya? Oke, kita akan mulai. Yang punya cinta-cinta tulus dan kepo, apakah dia tulus juga seperti kamu mencintai dia? Kita akan lihat di sini. Ya, tuluskah dia mencintaimu seperti kamu tulus mencintai dia? Bismillahirrahmanirrahim. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya pada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan sahabat semua. Karena hanya Sang Maha Kuasa yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Ini adalah clue, gambaran atau prediksi sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Oke. Kartu pertama. Di sini ada yang dinamakan pertimbangan. Pertimbangan atau mempertimbangkan. Pertimbangan atau mempertimbangkan. Ya. Pertimbangan atau mempertimbangkan. Jadi si dia di sana itu masih mempertimbangkan gitu. Kita lihat lagi. Ini kita melihat daripada perasaan seorang dia ya. Mewakili kamu bertanya dan memakai tebaran kartu ini sebagai gambarannya, clue-nya. Seperti ini loh dia gitu. Ya. Banyak menggunakan pemikiran. Ya. Dia banyak mengelola dengan pikiran, mempertimbangkan dengan banyak pemikiran. Ya. Tentang perasaannya, tentang keinginannya, tentang hatinya, tentang pikirannya. Ya. Mempertimbangkan hubungan ini. Ya. Kenapa dia masih galau? Karena dia masih galau dengan perasaannya, dengan hubungan ini. Dia perasaannya masih galau, galau jadi belum yakin. Mungkin ada sesuatu, mungkin kita akan lihat. Dia masih galau ya, jadi ketulusannya belum terlihat ya, belum. Dia sendiri masih belum ngerti, masih mempertimbangkan. Mungkin ada sesuatu sehingga dia harus mempertimbangkan masa lalu, mungkin ya seperti itu. Dia kayak proses gitu ya. Galonya kenapa? Dia lagi ingin melupakan peristiwa atau sebuah peristiwa di masa lalu. Ya kalau ini kalau kamu sudah berpasangan sama dia gitu, pernah putus atau memang masih terhubung, dia itu ingin memperbaiki. Ini lebih banyak
mempertimbangkan untuk memperbaiki. Kalau yang putus mau nyambung gitu ya memperbaiki, kalau yang sudah pacaran juga ingin menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih baik ya. Jadi mungkin sudah jalan tapi kalian sedang bertengkar, terus salah satu di antara kalian itu mempertanyakan karena ya memang mungkin kamu selalu mengkhawatirkan atau gimana, dia itu tulus nggak sih sama aku tuh. Dan sering bertengkar kayak gitu kan, menjadikan belum yakin tentang bagaimana arah hubungan ini. Yang pasti di sini terlihatnya dia ingin memperbaiki dulu. Dia mempunyai masa lalu juga mungkin, karena dia di sini ingin memperbaiki, melupakan kesalahan-kesalahan di masa lalu dan ingin membuka lembaran baru ya. Seperti itu. Ada juga yang memang sudah terhubung dengan kamu, tetapi selama berhubungan itu selalu terjadi kegaduhan ya, pertengkaran, salah paham. Kamu ngomong A, dia jawabnya B, kamu ngomong B, dia jawabnya C, atau dia yang ngomongnya A, kamu jawabnya B. Jadi nggak pernah nyambung, jadi salah paham. Jadi kemudian hubungan ini kayak ngambang gitu loh. Awalnya mungkin juga sayang, tapi masih mempertimbangkan. Yang pasti dia masih mempertimbangkan perasaannya, mempertimbangkan dengan banyak pemikiran. Apa iya dia bisa jalan sama kamu, apa iya kamu tulus apa. Ini jadi kayak tanya menanya ya, dia tanya tentang perasaan dia sesungguhnya kamu tuh bagaimana, terus perasaan kamu tuh ke dia tulus itu bagaimana. Jadi sama-sama sih ya kan. Ini jadi terjadi kayak pengkhianatan gitu. Ada mungkin yang sebagian memang terjadi pengkhianatan, kamu tulus tapi dia mengkhianati ya, dia masih mempertimbangkan ya, masih mempertimbangkan hubungan ini. Kalau kamu bertanya tulus atau tidak terlihat kap. Yang ada di sini pengkhianatan. Mungkin dia pernah mengkhianati orang masa lalu, atau memang hubungan ini pernah terjadi pengkhianatan. Tapi yang pasti dia ingin memperbaiki dulu, ingin memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu untuk menjadi lebih baik ya, karena pernah terjadi pengkhianatan. Ini pengkhianatan di masa lalunya atau di saat bersama kamu ya. Kita akan lihat lagi, apa kamu pernah dikhianati? Pernah dikhianati enggak? Karena dia kayaknya bersikeras mempertimbangkan hubungan ini ya, tentang sebuah keputusan. Ini kita lihat keputusan apa yang terjadi. Oke, poin dia ya. Tuluskah dia mencintai kamu seperti kamu mencintai, tulus mencintai dia? Kamu tulus di sini mencintai dia. Tapi di sini aku nggak ngelihat ada kap ya. Ada kap. Adanya kekhawatiran, kegalauan dan pertimbangan. Pasti berhubungan dengan orang masa lalu yang membuat doktrin di dalam perasaan dia, mendoktrin perasaan bahwa dia akan lebih hati-hati. Tapi ada juga yang memang bersama kamu, berjalan bersama kamu, terhubung dengan kamu, tetapi pernah terjadi sesuatu yang memang notabene besar sekali permasalahan itu yang membuat dia juga harus introspeksi diri ya. Ini keputusan yang akan diambil, kita lihat keputusan apa itu. Mencintai kamu atau tidak? Ada harapan. Oke, dia mengambil sebuah keputusan untuk harapan tentang perasaannya ke kamu setelah mempertimbangkan ya, sudah memikirkan ya, dia berharap kepada kamu. Ada sebuah keinginan, keputusan untuk berharap kepada kamu ya, tentang harapan untuk pergi meninggalkan hubungan ini. Berharap dia bisa meninggalkan hubungan, atau berharap dia mengambil sebuah keputusan untuk bisa meninggalkan hubungan ini, mencari cinta yang lain. Kalau boleh tahu separah apa sih hubungan kalian? Boleh komen ya. Dalam hubungan kalau nggak pernah nemuin titik temu itu memang mending sudah sih ya kan. Capek, pusing, berantem gak nyambung, diajak ngomong gak nyambung, yang berkorban terus, yang gak berkorban santai. Kayak memutar balik gitu.
Siapa yang didolimi, siapa yang mendolimi, siapa yang terlukai, siapa yang melukai, justru terbolak-balik biasanya tuh seperti itu sangat melelahkan sekali hubungan seperti itu. Mendingan kalau Bonde sarankan ya sudahin aja. Melelahkan, ya kan? Soalnya dia masih bimbang, ya, apakah dia mampu ataukah memang mampu hubungan ini bisa untuk diperbaiki menjadi lebih baik, menjadi perubahan menjadi lebih baik ya. Karena dia juga punya masa lalu, tentang masa lalu, trauma masa lalu di mana dia pernah dikhianati. Dan dia bertemu dengan kamu ingin menjadikan sebuah hubungan baru dengan melupakan kisah-kisah masa lalu atau kesalahan masa lalu. Tapi ternyata tidak, di sini juga sama aja, dia masih tetap aja mempertimbangkan, tetap aja masih menggunakan pemikiran yang kuat untuk lebih hati-hati ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Dia tidak mau ada pengkhianatan di hubungan ini. Mungkin ada yang sudah terjadi pengkhianatan ya. Dan di sini dia mengambil sebuah keputusan untuk berharap bisa meninggalkan hubungan ini. Ya, karena dia masih bimbang. Jadi kayak introspeksi, jeda gitu, jeda untuk saling mengintrospeksi diri gitu, menurut dia gitu. Ya. Untuk melakukan sebuah pembuktian. Pemakaman perasaan dia ke kamu gitu ya. Kones ingat ya, nggak ada kata kap di sini ya, nggak ada kata cinta di sini dari dia banyak pertimbangan. Ada sesuatu yang memang mendoktrin diri dia untuk lebih tepat hati-hati, karena terjadi entah di masa lalu entah di hubungan kalian pernah terjadi pengkhianatan. Di sini dia lebih banyak mengambil sebuah keputusan untuk kalau bisa itu untuk sementara ya pergi dulu, saling introspeksi dulu, karena ada kebimbangan di hubungan ini, terutama di hati dia gitu ya. Dia ingin memakamkan dirinya sendiri ya, dan ingin melihat perkembangan daripada hubungan ini, seperti itu ya. Nggak ada cinta ya, sama sekali nggak terlihat di sini. Kebimbangan yang ada, kegalauan yang ada, rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, itu yang ada, yang dia rasa, dan ingin meninggalkan hubungan ini atau selesai. Kalau sekarang masih terhubung, masih suka ngerespon kamu WA, masih menjawab kamu WA, itu bukan berarti dia masih mencintai kamu, tetapi memang itulah etika daripada seorang ya, yang mengerti ya, yang mengerti kalau telepon itu harus diangkat ya kan, seperti itu. Masih menghormati kayak gitu, tapi nggak terlihat di sini ada cinta. Dia berharap dengan jeda semuanya akan menjadi lebih baik. Jadi bisa melihat bagaimana sih sebetulnya hatiku, sebetulnya bagaimana sih hatimu gitu. Yang dia ingin rasakan, yang dia rasakan saat ini, lebih banyak mempertimbangkan dan lebih menyudahi hubungan ini. Bisa dibilang jeda, tapi ada di sini adalah menyudahi. Tapi di sini akan meninggalkan untuk sementara saja, tapi di sini lebih tepatnya menyudahi. Gitu. Jadi kalau kamu selama ini dicuekin, seolah-olah kamu tuh berjuang sendiri, dia nggak ada effort sama sekali buat kamu berjuang sendiri, berusaha sendiri ya, terus dia orangnya cepat tersinggung, cepat marah, apalagi yang namanya cuan, dia jalan pakai cuan, mau jalan kalau ada cuan, kalau nggak ada jalan nggak mau jalan kalau nggak ada cuan, misalkan kayak gini, jalan gitu, oke mau jalan gitu, tetapi nanti endingnya harus ada uang yang kamu keluarkan. Atau teleponan video call, dia mau ngangkat tetapi nanti baik-baik ternyata ada tujuan, yaitu finansial, seperti itu. Ini sepertinya orang ini memang lebih kelihatan cuek ya sama kamu ya, mengabaikan karena dia punya kisah masa lalu yang menakutkan buat dia, membuat dia trauma besar ya, membuat dia itu lebih hati-hati atau balas dendam ya, nggak terlihat seperti ini, tapi nggak ada cinta sama sekali saat ini ya. Dan memang nggak ada cinta, mungkin dari kemarin juga cuma suka aja,
nggak ada cinta. Mungkin kemarin cuma sebatas suka aja ya, buat seru-seruan lah di WA daripada WA sepi gitu kan ya kan. Karena dia benar di hati dia itu cuma ada satu, galau, mempertimbangkan, dan yang ada di pikiran dia itu pengkhianatan. Mungkin dia punya masa lalu yang benar-benar menakutkan atau benar-benar membuat dia itu trauma, dan dia mengambil keputusan di hubungan ini untuk meninggalkan, untuk berharap bisa lepas, berharap untuk bisa lepas dari hubungan ini, dan berharap dia nanti suatu saat misalkan dipertemukan kembali menjadi sebuah pembuktian. Atau bisa jadi di sini memang ada orang ketiga juga sih, terlihatnya ada three of atau triparty, ada orang lain selain kamu. Maksudnya begini, orang lain selain kamu itu bisa anaknya, bisa pacar, atau bisa siapapun, tapi bukan pasangan ya, bukan istri, itu bukan istri. Ini belum rumah tangga, ini single parent atau lajang. Tapi hubungan ini dia ingin menyudahi ya, hingga sampai suatu saat nanti bisa dipertemukan kembali, berarti kalian berjodoh kayak gitu. Dan di sini memang ada yang namanya triparty, ada cinta lain selain kamu. Jadi untuk kamu, maaf kata aku bicara apa adanya, subjektif ya, nggak ada perasaan cinta ke kamu. Makanya kalau cuek atau kadang-kadang kamu yang lebih banyak intens ya, kamu lebih banyak ngubungin dia duluan, itu bukan karena dia sibuk, memang dia nggak ingin. Kalaupun balas itu mungkin ada sesuatu yang dia mau dari kamu ya seperti itu. Hati-hati menjalin sebuah hubungan pada siapapun, tapi jangan terlalu parnot, hati-hati saja. Kalau takut itu kamu nggak maju, tapi kalau hati-hati itu berarti kamu masih bisa membuka hati buat yang lain, masih bisa melakukan yang lebih baik seperti itu. Tapi kalau kamu udah parnot atau takut, itu udah nggak maju kamu ya, cuman begitu-begitu aja, membuka hati yang lain pun nggak bisa ya kan. Di sini nih ditegaskan, hanya sebatas suka sama suka, hanya sebatas keinginan, hanya sebatas godaan diri, hanya sebatas nafsu birahi. Karena di sini terlihat ada yang dinamakan dua anak manusia berbeda jenis ya, yang terikat oleh makhluk menakutkan, iblis ya, yang selalu melanggar hukum agama ataupun hukum negara ya. Ini ada juga yang sebagian seperti itu. Jadi sebatas itu aja, suka sama suka, melakukan suka, ketemu cuma untuk begitu saja, atau ada keinginan lain ya. Kalau nelpon ya karena ada maunya, kalau nggak di WA sebetulnya nggak pernah karena WA duluan, tapi karena ada mau ya. Ini yang ada di pikiran dia tentang kebimbangan. Makanya dia berharap hubungan ini bisa sudah atau jeda saja dulu, saling introspeksi, atau memang betul-betul disudahin aja. Gak ada cinta ya, Unes nggak lihat sama sekali cinta di situ, nggak ada. Hanya sebatas suka sama suka, TTM, teman tapi mesra, atau memang menjurus ke arah itu. Boleh jujur, boleh tidak. Ini ada yang sudah menjalani hubungan bla bla bla, hubungannya dilarang. Hubungan sebelum resmi, boleh percaya, boleh tidak, boleh jujur, boleh tidak, itu hak kalian. Kalau kalian menonton video ini dan tidak resonate, artinya ini bukan energi kamu. Jadi ambil yang manfaat aja ya, pembelajarannya dari video ini. Kalau kalian resonate tapi kok kerendil cuma sedikit, kalau silahkan mau personal reading, atau yang buat sahabat semuanya yang pengen personal reading, monggo silahkan dibuka 24 jam. Dan yang buat resonate sekali, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau boleh disampaikan, sudahin aja. Kalau jodoh enggak kemana. Bimbang tentang perasaannya, saling melengkapi, saling mencintai, saling menyayangi, ada seperti itu. Tetapi awalnya dari suka sama suka, tapi ini adalah pokok pikiran dia, ini adalah penegasannya. Dulu mungkin cinta sama kamu, dulu mungkin sayang sama kamu, tetapi sebetulnya dasar pertamanya adalah suka sama suka ya. Cintanya itu berdekat di tengah-tengah, tapi kemudian terdapat problem-problem yang membuat bimbang.
Ini bisa vice versa ya, bisa dia yang tulus kamu yang nggak tulus, atau kamu yang tulus dia yang nggak tulus. Letakkan energi kalian, atau tulus separuh-separuh. Ada des tulus separuh-paruh, ya ada. Kelihatannya mut-mutan ya orang ini, sebentar manis, terus besok tiba-tiba marah-marah di WA, besok lagi manis lagi, besok tiba-tiba cuek sama sekali nggak ngerespon, besok lagi tiba-tiba. Semua orang punya masalah, tetapi kalau untuk hubungan cinta jangan sampai seperti itu. Orang cinta itu bagaimanapun juga akan menyempatkan waktu untuk bisa menghubungi pasangan orang tercintanya. Ada pilihan lain ya, di sini ada Three of Cups, ada triparty juga karena ada pilihan lain. Dulu pertengahan perjalanan memang cinta, tapi saat ini sudah tidak terlihat sama sekali. Dasar utamanya adalah cuma suka sama suka. Ada fase jenuh ya, iya. Ya. Dan dia sekarang merasa lebih ke bahagia bersama pasangan baru atau pilihan lainnya. Pilihan lain. Ya. Dan tentang kekecewaan cinta. Dulu cinta tengah-tengah perjalanan, awal-awal dia cuma suka sama suka. Dasarnya itu, pertama itu dasarnya itu WA intens untuk dapatkan kamu. Biasanya ya kalau sudah dapat itu kan udah kepegang ini lah gitu. Udah setelah itu dijalanin lah namanya hubungan ya mesra ya saling sayang, tetapi endingnya ada namanya kejenuhan ataupun ada terlihat ya, orang itu kan terlihatnya setelah bergaul lama gitu, pribadi kamu atau pribadi dia terlihat dan menjemukan dan menjenuhkan. Nah, tidak ada namanya titik temu salah paham melulu. Kalau ngobrol salah paham, terus kemudian dia juga kalau dicat, kalau nggak dicat nggak ngecat duluan, kalau ngecat juga seperlunya aja gitu. Bahkan lebih parahnya lagi dia ngecat kalau ada keperluan, seperti itu ya. Jadi tuluskah dia mencintaimu seperti kamu tuh mencintainya? Saat ini dia lebih fokus ya, lebih fokus ingin jeda, lebih fokus ingin istirahat dulu dalam hubungan ini untuk melakukan sebuah pembuktian bagaimana sih perasaan dia sebenarnya ke kamu, karena dia sendiri masih galau, masih bimbang. Dan di titik lain dia mempunyai orang ketiga ini bisa anaknya kalau single parent, dan juga bisa orang lain setelah kamu, seperti itu, atau orang tuanya ya. Belum tentu pacarnya ya, seperti itu ya. Oke, ini yang menjadi penyampaian tentang tebaran kartu, bahwa tuluskah dia ingin istirahat, dia berharap hubungan ini bisa jeda atau bahkan diselesaikan, menyudahinya karena ada kekecewaan. Ini menyudahi terus ini karena kekecewaan, seperti itu ya. Di sini ada energi Scorpio, ada energi Pisces, juga ada energi Gemini, juga ada energi Aries, ada juga energi Capricorn, ada juga Libra ya. Yang paling kuat adalah energi Libra, energi Capricorn ya, juga ada energi Gemini. Yang lainnya adalah tipis ya, buat sahabat aku semua. Kalau memang harus jeda, jangan memaksakan diri ya. Kalau menurut aku hubungan ini lebih baik dijeda aja atau disudahi. Sulit deh belajar untuk move on, bukan apa-apa. Terlihatnya di sini energinya sangat negatif sekali ya. Kamu akan merasa lelah nanti, kamu akan merasa kecapean sendiri nanti. Tidak ada effort dari dia, karena dia dasarnya cuma suka sama suka untuk sesuatu hal gitu, ada tujuan untuk dirinya sendiri ya, alih-alih cinta. Oke,
Kirimkan energi kamu untuk aku agar aku bisa mengambil pesan tentang pesan buat kamu versi Gondes. Berjanjilah pada Allah bahwa kamu akan tulus. Iya, kamu sudah punya ketulusan mungkin. Ini tapi bisa vice versa ya. Karena ini adalah general reading. Bisa dia yang tulus, bisa kamu yang nggak tulus, atau kamu yang nggak tulus. Kamu yang tulus, dia yang nggak tulus. Ini tergantung judulnya. Tetapi kamunya letakkan energi kamu. Ya. Aku tulus, Des, alhamdulillah. Percaya itu wajib. Hubungan itu didasarin oleh 4 unsur. Percaya, tapi percayanya itu diletakkan di tempat yang tepat ya. Jadi orang baik itu selalu begini ya, Nes. Orang baik itu selalu dimanfaatkan, yang pasti itu. Saling mencintai, ini saling mencintai di sini ada, tetapi itu awal-awal di pertengahan ya. Awal-awal cuma suka, tapi di pertengahannya kayak ya betul-betul mencintai, kayak yang terkagum-kagum ya, memuja gitu. Jauhi dia. Saya akan ambil satu lagi. Belajar untuk move on, kembalikan cintamu pada Allah. Cintailah dia karena Allah, karena kalau jodoh tidak kemana. Kalau kamu sekarang saling benci ya, kalau memang berjodoh akan dipersatukan. Sekarang saling sayang, tapi kalau bukan jodoh, walaupun sudah saling sayang habis-habisan, nggak bakalan dipersatukan. Jadi cintailah dia karena Allah ya, karena hanya Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Kamu berhak bahagia tanpa dia ya. Ini orang cuek ya, nggak ada effort sama sekali. Di akhir-akhir cerita di sini inilah penegasannya. Mungkin di pertengahan kemarin dia berjanji sayang cinta sama kamu, tapi sepertinya saat ini adalah energi dia, tidak ada cinta sama sekali. Yang ada mempertimbangkan bahkan ingin untuk jeda atau menyudahi hubungan ini, seperti itu. Oke sahabat semua, kalau kalian ada di ranah ini dan kalian kurang detail, silahkan personal reading ya. Kalau memang ini bukan ranah kamu sama sekali, ambil aja pembelajarannya untuk ambil manfaatnya ya. Tetap positive thinking ya, walaupun apapun yang terjadi tetap positive thinking. Suudon jangan waspada boleh, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan, apapun itu bentuk hubungan, dan jangan pernah lelah untuk berdoa. Ya, berdoa kepada Allah bahwa doa itu adalah dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih ikhlas ya. Intinya seperti ini, percayalah pada kekuasaan Allah. Kenapa dipertemukan dengan dia, Des? Saya tulus sekali, itu kuasa Allah. Untuk mungkin ada tujuan Allah agar kamu lebih belajar untuk menjadi wanita tangguh, dan sehingga nanti saat menjalin hubungan dengan yang lain kamu tidak akan merasa jatuh ke lubang yang sama, atau kamu bisa mengerti bagaimana yang terbaik untuk kamu, seperti itu. Tetap optimis, jangan lupa jaga kesehatan, tetap menjadi orang baik, jangan pernah mengeluh, jadi orang baik ya, dan jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun ya, karena yang melampaui batasan sangat menjadi sebuah penyesalan di belakang. Dan kalau ragu-ragu mending tinggalkan saja, jangan pernah maju di saat kamu ragu-ragu, karena hasilnya tidak akan tentu memuaskan. Oke. Ada kesalahan dalam Gondes Mendestar tentang hati dan jodoh kemarahan sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.